Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Berarti bahagia selalu ya. Ya. Baik, sekarang kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Tempat duduk siap berdiri. Zahra. Baik, yang sudah berangkat dua anak ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba masihkah kalian ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Kita belajar tentang apa ya? Teks argumentasi. Baik, Mbak. Teks argumentasi itu tujuannya untuk apa sih? Mempengaruhi pembaca. Oke. Nah, untuk mempengaruhi pembaca di dalam teks argumentasi itu terdapat apa? Opini. Oke, Mbak. Opini itu apa ya? Oke, pendapat. Betul ya? Nah, di dalam teks argumentasi ya, itu ada apa selain opini? Ya, berarti kalian sudah paham ya, memahami teks argumentasi bahwa tujuan argumentasi adalah untuk mempengaruhi pembaca melalui opini ya, yang dapat dibuktikan dengan data dan fakta. Jadi di dalam teks argumentasi itu terdapat fakta dan opini. Nah, untuk materi hari ini ya, nah, kita akan mengidentifikasi fakta dan opini dalam sebuah teks argumentasi. Kemarin kalian sudah memahami apa itu teks argumentasi dan tujuannya. Sekarang kita belajar tentang mengidentifikasi fakta dan opini. Ya. Nah, tujuan dari kita belajar fakta dan opini itu apa? Yang pertama, ya, dapat membedakan dan mengidentifikasi fakta dan opini dalam berbagai situasi. Ya. Karena teks argumentasi itu biasanya berkaitan dengan permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Ada yang bisa mencontohkan teks argumentasi misalnya tentang pendidikan contohnya. Oke, apalagi ada tentang ketahanan pangan lokal misalnya ya. Nah, selain itu dalam memahami dan mengidentifikasi fakta dan opini ya, hal tersebut dapat melatih kita untuk berpikir secara kritis ya, menanggapi suatu permasalahan atau isu. Kita dapat berpikir kritis ya, melalui perbedaan fakta dan opini.
kemudian yang ketiga, menganalisis informasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat membedakan antara fakta dan opini, ya, dan kalian bisa memahami situasi lalu dapat menganalisis isi dari sebuah informasi, ya, benar atau tidak informasi tersebut. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu fakta? Oke, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, silahkan kalian buka link, ya, buka link yang sudah Bu Vivi bagikan. Nah, tadi sudah, ya, silahkan kerjakan, ya. Kalian di situ diminta untuk bisa membedakan antara kalimat fakta dengan kalimat opini, ya. Silahkan diisi dulu. Bisa dikerjakan ini. Dicermati dan dipahami, ya. Baru nanti kalian bisa menentukan jawabannya. Nah, ini. Silakan coba hasil akhir dari kalian berapa. Kalau 10 kado itu sudah terbuka, ya, silakan dicek hasil akhirnya. Oke. Kelompok 1 hasil akhirnya 10. Kelompok 2 10. Kelompok 3 10. Kelompok 4 belum. Kelompok 5 10 belum. Ya, senang apa tidak dengan permainannya? Senang. Ya. Yang skornya 10-10 berarti kalian sudah paham, ya, antara fakta dengan opini. Nah, ini. Nih, tahukah kamu apa itu fakta? Oke. Ini untuk kalimatnya, ya, contoh kalimatnya. Yang pertama kalimatnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, bermain gadget terlalu lama dapat merusak saraf mata. Yang ketiga, kopi tidak baik dikonsumsi bagi penderita asam lambung. Ya. Kalimat keempat, harga sembako meningkat mendekati waktu Lebaran. Kalimat berikutnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Coba, Mbak, manakah yang termasuk dalam kalimat fakta dari kalimat-kalimat itu? Kalimat pertama, coba kalimat pertama. Ya, itu fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta. Oke, betul? Betul. Kemudian, nih, yang kedua, bermain gadget
17 Agustus 1945. Oke, berarti sudah paham semua ya. Fakta itu apa? Nah, coba silakan semuanya berdiri. Menghadap ke depan. Ya. Tangannya lurus, santai saja. Oke, ya, kita senang dulu biar tidak tegang. Kasih watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Oke, itu ya. Tentang fakta. Kemudian, nah, apa itu opini? Ini ada kalimat. Nah, coba kelompok satu dibaca kalimat satu. Pemerintah, ya. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sektor pendidikan untuk mencetak generasi muda yang berkualitas. Oke. Selanjutnya Mbak dibaca kalimat kedua. Penyebab utama banjir adalah faktor kerusakan alam yang semakin memprihatinkan. Mau tidak? Berikutnya ciri cakupan. Sebaiknya pemerintah menambah sektor lapangan kerja agar dapat mengurangi angka pengangguran. Oke. Kalimat yang pertama itu fakta atau opini? Opini. Opini. Yakin? Yakin. Oke. Kalimat kedua fakta atau opini? Opini. Opini. Kemudian yang ketiga opini juga. Lalu kita buktikan, ya. Nah, kita lihat gambar. Itu gambar apa? Belajar. Ada yang mau berpendapat lagi? Gambar apa itu? Belajar, oke tadi ya, bisa kita ambil itu belajar, ya. Kita perhatikan cermati gambarnya, ya. Itu sedang apa belajar? Nah, di situ ada siapa lagi? Ada seorang guru dan ada beberapa murid. Oke, ya. Di manakah aktivitas tersebut dilaksanakan? Di luar sekolah. Di luar kelas. Oke ya, di luar kelas ya, di lingkungan sekolah tetapi di luar kelas. Nah, di situ apa yang sedang dilakukan oleh mereka? Sedang berdiskusi. Oke, nah, ya. Dalam gambar di sini tadi, ya. Kalian menjawab ada seorang guru dan beberapa siswa sedang berdiskusi atau sedang belajar yang dilakukan di luar kelas. Nah, itu fakta atau opini? Fakta, karena memang ini bersifat nyata, ya kan? Ini bersifat nyata. Oke, fakta dan ini bersifat nyata, ya, sesuai dengan gambar, ya, sesuai dengan deskripsi. Oke. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas ya di masing-masing kelompok. Oke? Nah, nanti tugas kalian adalah membedakan antara fakta dengan opini. Ada dua kertas, ya. Nanti yang satu untuk menjelaskan apa itu fakta dan apa ciri-ciri dari fakta. Yang kertas kedua itu untuk menjelaskan
Berikut dengan ciri-ciri dan contohnya. Ya, tadi kalian sudah bisa menjawab untuk tesnya. Kebanyakan nilainya 10 ya, berarti kalian sudah bisa membedakan antara fakta dan opini. Nah, sekarang kalian tuliskan kedua perbedaan hal tersebut antara fakta dengan opini itu bedanya apa? Tulis di kertas warna. Silahkan dijawab ya. Nah, ini kelompoknya jumlahnya ada 4. Oke ya, ada 4. Nanti berarti yang 2 mengerjakan opini, yang 2 mengerjakan fakta. Ya, silakan. Berarti nanti untuk jawabannya seperti ini, dibuat tabel boleh ya. Perbedaan fakta dan opini. Nah, fakta nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, kemudian opini juga sama ya. Atau kalian mau menjelaskan ciri-cirinya juga bisa ditambahkan ya. Nanti di bagian akhir ada contoh kalimat. Contoh kalimatnya 1 atau 2 ya. Biar kalian bisa membedakan mana fakta dan mana opini. Baik ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ditempel di depan. Bu Vivi sudah menyediakan kertas plano berwarna biru. Nanti jawaban kalian ditempelkan di kertas plano. Ya, silakan dikerjakan dulu. Opini itu cirinya seperti ini. Sudah selesai? Yang sudah silakan untuk menempelkan jawabannya di kertas plano dari sini. Kita mulai membedakan untuk fakta
berikan contoh yang lain. Ya, berikan contoh fakta yang lain. Contohnya apa? Tadi kan sudah beri contoh tadi juga ya. Contohnya fakta ya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Baik, dari anggota yang lain bisa mencontohkan kalimat fakta? Ya, dari kelompok 5 anggota yang lain. Coba contohkan satu kalimat fakta. Fakta itu berarti merujuk pada hal-hal yang deskriptif. Ya, contohnya seperti ini. Ya, yang ada pada gambar boleh kalian perhatikan ya. Faktanya di dalam gambar tersebut ada seorang guru dan beberapa siswa sedang berdiskusi. Ya, begitu? Sudah jelas? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Nah, nih kalian tadi sudah semua kelompok dan sekarang penampilan kalian dinilai oleh kelompok lain, ya. Baik, kelompok 5 nilainya 10. Tujuh mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Berikan aplausnya. Tujuh. Kemudian kelompok 2 sangat baik dan jelas di kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Berarti untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham ya, sudah bisa membedakan antara fakta dengan opini. Simpulkan dari pembelajaran fakta dan opini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan ditulis. Nanti jawab silakan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dan apakah pembelajaran ini menyenangkan? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal apa yang paling berkesan dalam pembelajarannya? Silakan bisa ditulis ya. Ditulis di buku saja tidak apa-apa. Jadi baca. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa yang dapat kalian simpulkan? Kemudian yang kedua, ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian hal apa yang bermakna bagi kalian atau yang paling mengesankan bagi kalian dalam pembelajarannya? Ya. Dari kelompok 4, silakan dibacakan dulu. Ya, berdiri ya Mbak. Ya, berdiri, nggak apa-apa. Ya.
Oke. Ya. Kesimpulan, kami membedakan opini dan fakta. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik? Hal apakah yang membuat kalian berkesan dalam pembelajaran hari ini? Kekompakan dan kelompok. Oke, tepuk tangannya dulu. Baik ya. Jadi kalian tadi sudah bisa menyebutkan apa itu fakta dan opini ya. Kesimpulan untuk hari ini berarti fakta dengan opini itu berbeda ya. Dari sudut pandang antara fakta dengan opini itu memiliki perbedaan. Fakta itu bersifat objektif, sedangkan opini itu bersifat subjektif. Kemudian fakta itu bersifat deskriptif, dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ibu kota Indonesia terletak di Jakarta. Monas terletak di Jakarta. Itu fakta ya. Sedangkan opini itu bersifat pendapat yang relatif ya. Berarti dari sudut pandang tertentu. Menurut saya film Indonesia tidak kalah menarik dengan film luar negeri. Ya. Itu kan relatif pendapat pribadi. Ya. Kemudian menurut saya kopi itu lebih enak daripada teh. Nah, itu kan pendapat pribadi, sifatnya relatif dan belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya karena itu sifatnya adalah subjektif. Oke? Poster ya, membuat poster. Nah, kalau dalam poster itu nanti kita membutuhkan perlengkapan seperti kertas warna, kemudian nanti kalian bawa perlengkapan spidol warna, kemudian ada kertas astro sebagai media, ya, kemudian bawa gunting, lem. Nah, nanti untuk pembuatan tugas mandiri. Jadi kalian nanti masing-masing menyediakan perlengkapan dari rumah, ya. Di kelas kalian sudah siap untuk membuat konsepnya. Nanti buat poster semenarik mungkin dengan